Tambahkan tentang perspektif kapitalisme itu ya kan seperti apa dalam diskursus ya, karena kami juga tertarik untuk membahas kapitalisme itu secara substansi mungkin kan, secara umum gitu. Nah mungkin kami mengangkat itu dalam perspektif masyarakat yang terjadi hari ini tentang kapitalisme itu sendiri kan gitu. Ya mungkin saya kira itu saja, mungkin bisa ditambahin sama rekan saya yang berangkat tadi kan gitu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, bisa ditambahkan? Oke. Padahal niat hati baik sekali untuk mengajak teman-teman bersuara, tapi karena terbentur hak privasi, saya takut di demo karena saya hanya untuk memantik tadi, bukan bermaksud memaksa untuk teman-teman bersuara, tetapi itulah tadi beberapa suara-suara yang terpendam dan ya terhembus di angin malam yang sepoi ini untuk mengantarkan kita hampir ke tengah malam. Nah, jadi langsung saja ditanggapi oleh Kak Dinda beberapa argumen atau beberapa gagasan-gagasan dari teman-teman kita semuanya. Makasih Lusti, semangat sekali nih moderator yang berusaha untuk mengengage orang. Tapi ya at the end of the day sama yang kayak dibilang adalah kapitalisme itu tidak memaksa. Jadi artinya dia memang memberikan kesempatan, tapi ya udah. Bang Eko terima kasih banyak tadi catatannya dan sharingnya, juga tadi Jaya dan teman dari ITM. Mungkin saya perlu luruskan ketika saya membawa buku ini juga tidak ada maksud bahwa teman-teman nanti keluar dari sini tercerahkan, kapitalisme itu indah, aku akan menjadi seorang kapitalis. Tidak. Buat saya sebenarnya ini adalah diskursus terbuka. Justru sebenarnya adalah ketika ada, ini hanya satu buku, masih banyak buku yang lain. Saya rasa juga apapun itu, ilmu itu nggak pernah cukup. Makanya tadi yang bilang haus tidak hanya secara materi ya, tapi secara pengetahuan juga. Lalu kita perlu pahami juga adalah ini soal interpretasi. Makanya ada spektrum, ada konteks gitu, dan kapitalisme di sini juga sebenarnya mengatakan bahwa kita tuh nggak bisa juga dengan mudah bilang korporasi, pemerintah. Itu kan ada pelakunya ya, pembuat kebijakan tuh siapa sih pemerintah? Kita nggak bisa bilang pemerintah itu ya presiden ya, sebut namanya, menterinya itu harus disebut. Itu untuk mengatakan bahwa ada individu yang harus mengambil tanggung jawab atas apapun kebijakan yang diambil, termasuk kita sendiri gitu. Dan ya saya setuju tidak ada ideologi yang bisa menjawab semuanya. Toh at the end of the day kita ini juga manusia gitu. Ketika ada pemikiran yang berbeda-beda yang datang dan lahir di masa itu, ya kita harus pahami bahkan teks dan konteksnya ya karena di masa itu juga gitu. Kenapa peran negaranya tinggi? Saya suka kasih contoh karena saya dulu belajar hubungan internasional. Jadi misalnya pemikiran yang utama kan yang realis tuh ya. Realis kan aktor utamanya tuh negara. Ya karena pada saat itu konteksnya adalah perang dan negara adalah aktor yang utamanya. Jadi nggak ada tuh LSM, MNC atau perusahaan multinasional memang tidak menjadi pelaku utama. Tapi ketika perang berakhir ada pemikiran yang pluralis, aktornya bertambah. Negara tetap, tapi ada yang lain, ada teman-temannya nih, lo nggak sendirian gitu. Lagi-lagi karena ada konteksnya. Dan bahkan kalau mau dipakai di yang sekarang pun, kalau teman-teman juga belajar soal pemikiran, dan mungkin Bang Arif bisa tambahkan, kan ada posmo-posmo juga. Ibaratnya kita udah belajar pemikiran dibantah lagi. Tapi itu kekayaan ilmu pengetahuan, justru itu yang harus kita embrace ya, artinya harus yang kita harus senang ada, karena tidak ada pemikiran manapun yang sakral gitu. Cuma kan untuk beberapa orang, saya kiri saya kanan ya, saya sepakat yang dibilang sama Bang Arif, kiri kanan, so what gitu. Dan tidak ada jalan hidup juga yang benar-benar sempurna, karena ya misalnya sama, artinya ketika Bang Eko memilih sertifikat itu nothing gitu, saya nggak belajar dari ruang kelas gitu, dan ya itu adalah hak individunya Bang Eko. Tapi dia juga memang tidak bisa masuk ke sistem yang memang menuntut ada sertifikasi untuk kemampuannya gitu. Dan bahkan orang yang punya sertifikat pun masih pengangguran gitu, karena beragam alasan ya. Dan bukan berarti juga, dan makanya tidak dikatakan juga saya rasa di Iman juga mengatakan di buku ini tadi, makanya ditekankan bahwa ketimpangan itu ada, dampaknya pasti berbeda-beda, dan memang diakui kita tidak punya resources yang berbeda gitu. Tapi dia juga tidak mengatakan bahwa ini menjamin
kebahagiaan kita semua, tapi dia melihat adalah kapitalisme ini adalah ya berangkatnya dari ya premis bahwa kita nih individu, kita tuh pasti punya kebebasan masing, maksudnya bukan pasti, dalam artian kita pasti punya keinginan masing-masing, yang tapi saya juga terpikirnya begini ya, ketika kita mungkin berpikir musik indie siapa yang suka, tapi ternyata sekarang apa gitu. Buat kita yang tidak ada di mainstream pasar, ternyata dalam perkembangannya ada juga pasarnya. Siapa yang pernah membayangkan akan ada Gojek misalnya atau Grab gitu, ya tapi misalnya kalau meminjam kata Bang Arif tadi, suara kebebasan harus berupaya nih ya, karena kita juga nggak mau pemainnya cuma berdua itu doang gitu. Saya di The Indonesian Institute tuh pernah mengundang wakil dari Kementerian Perhubungan, dan ya kita juga mempertanyakan gitu, maksudnya masalahnya Anda jangan memberikan kebijakan yang menguntungkan untuk dua pemain ini. Kayaknya pemerintah tuh ngeluarin kebijakan, nanti Gojeknya minta special treatment, nanti yang satu dan mereka perang harga gitu, akhirnya tidak sehat. Nah di poin itu memang kan pemerintah turun, tapi sejauh mana pemerintah terus-terusan intervensi gitu. Karena ketika dia melakukan intervensi terjadi distorsi juga, penegakan hukum gak jalan, pasarnya diintervensi, yang dirugikan kan akhirnya konsumennya. Ketika harga diintervensi, yang paling terkena dampak itu adalah konsumen yang dari kalangan menengah ke bawah, karena kan yang menikmati bisa juga naik online transport tuh bukan hanya yang middle class ke atas gitu. Dan artinya ketika permintaan juga terpengaruh, ada pendapatan yang berkurang. Tentu ini tidak sesimpel itu, tapi setidaknya bisa menunjukkan bahwa ada peran pemerintah, tentu ada. Dan lagi-lagi itu spektrum ya, even kapitalisme juga tidak semuanya bilang oh negara hilang gitu, tidak gitu. Bahkan di poin soal kepedulian sosial, memang yang membedakan kapitalisme dengan sosialisme adalah kapitalisme tuh bukan yang kayak ngajak-ngajak kita harus punya standar ini, maksudnya solidaritas sosial itu ditunjukkan dengan inisiatif individu. Saya tuh kemarin cerita di The Guild juga, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ada acara di Amerika, tapi intinya menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga penelitian kebijakan publik itu bekerja untuk isu-isu kebebasan ekonomi. Di Sri Lanka, India dulu deh, di India untuk menjadi pengusaha itu, atau pengusaha kecil lah, itu awalnya tuh modalnya harus paling tidak 30.000 US dollar, yang kayaknya tuh setengahnya pendapatannya orang Amerika per tahun. Dan itu karena kebijakan pemerintahnya, entah kenapa pokoknya harus ada jaminan buka akun harus segitu. Bayangkan udah miskin gimana mau mulai, tapi itu kebijakan pemerintah. Yang terjadi akhirnya lembaga penelitian kebijakan publik, salah satunya Center for Civil Societies India itu, mereka melakukan advokasi, melakukan riset, berusaha untuk mendorong agar pemerintah menghapuskan peraturan itu, dan itu terjadi. Yang ingin saya katakan adalah itu bukan inisiatif negara, ini adalah inisiatif orang-orang yang punya concern terhadap lingkungan sekitarnya, bahwa ini kebebasan ekonomi orang ada yang terancam. Kenapa kita punya kebijakan yang seperti ini gitu? Kalau pemerintah ingin mendorong kebijakan yang bisa mengentaskan kemiskinan, memungkinkan kebebasan ekonomi, jangan dipersulit dong. Udah miskin mau berusaha dikasih sedemikian besar. Itu di India. Di Sri Lanka, pembalut perempuan itu bisa 60%. Gila kan? Dan itu kebijakan pemerintah. Yang terjadi ada inisiatif dari lembaga think tank namanya Advokata Institute, berusaha untuk mendorong ya riset lagi, advokasi kebijakan, dan mereka berhasil menurunkan, ya belum sampai habis, tapi artinya mereka melihat bahwa ini tidak adil untuk perempuan. Siapa yang membayangkan perempuan bisa pakai satu tampon yang sama dalam waktu seminggu hanya karena terlalu mahal tamponnya? Dan itu kebijakan pemerintah gitu. Lagi-lagi konteks ya Bang Arif ya. Misalnya ada negara-negara yang sebegitu parahnya karena ya dia melihat wealth of nation-nya itu dengan, jadi kalau istilahnya mungkin kalau orang yang mendukung kapitalisme ya lihat pajak itu udah kayak theft gitu, kayak pencurian gitu. Kita yang bekerja situ yang narik, baru mengakui bahwa ini uang negara untuk kepentingan masyarakat gitu. Insentif buat saya apa? Kembali ke konteks, pajak kita pun juga suka dikorup. Saya juga, even saya bayar pajak dibilangnya
rumah saya tuh nggak masuk di jalanan. Itu saya marah sekali waktu itu. Dan itu pertanyaan lain adalah ketika kenapa kita perlu kritikal terhadap pemerintah, bukan meniadakan. Kalau saya sendiri sih melihat ada pemerintah tetap harus ada perannya, terutama untuk penegakan hukum. Tapi ketika dia terlalu banyak masuk, tadi saya sempat ngobrol sama Bang Arief soal studi suara kebebasan, soal peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, soal tadi yang saya sebutkan soal penanganan konten situs bermuatan negatif. Aturannya sih bagus ceritanya, tapi mengatur sesuatu yang sifatnya moral kayak dibilang Bayang Eko mungkin nggak? Susah. Tapi yang terjadi adalah negara melakukan tindakan sepihak. Aturannya sih bagus, nanti dipanggil, diberi penjelasan, tapi yang terjadi enggak. Beberapa apa itu ya namanya ya, beberapa situs ya memang mereka bermasalah, dibilangnya karena ada porno, baru ada hoax segala macam. Tapi negara pun juga tidak patuh terhadap prosedur yang dibuat yang mestinya melindungi hak kita. Kalau dia salah ya dipanggil, jangan langsung ditutup, maksudnya kayak gitu. Sekarang kan apa-apa menyatakan statement kena ITE, kena KUHP itu udah berlapis loh. Padahal hukum kan harusnya nggak berlapis. Tapi kita jadi lupa ketika kerap mengatakan negara harus hadir, mereka masuk sampai di ruang privat kita. Dan jangan salah, kebebasan kita itu bukan hanya terancam terkadang oleh negara, tapi oleh masyarakat sipil yang menggunakan demokrasi untuk alasan yang iliberal. Sebenarnya bukan demokrasi juga. Saya harus sebut misalnya ada tuntutan judicial review ke MK waktu itu dari Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Intinya mereka ingin agar ada pidana paling tidak 5 tahun untuk orang yang berhubungan intim di luar pernikahan atau orang yang berhubungan dengan sesama jenis. Kalau kita sih jelas ngapain lo minta kayak gitu, tapi kan ini demokrasi. Mereka diterima oleh MK, which is buat kita nggak apa-apa, tapi paling tidak di tataran liberalisme kita tuh memang perlu tarung ide. Kalau nggak